Puji nama Tuhan, selamat malam. Shalom saudara. Malam hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita buka diri kita untuk menerima firman-Nya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Doa musik firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Diaken Rio Saputra. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, dan kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, atau rapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman untuk kami. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami dan mengubah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam keluargaku semua, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online pada saat ini. Saya yakin
Kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dan memelihara kita semua dimanapun kita berada. Karena kita yakin bersama bahwa Tuhan sangat menghargai dan mencatatnya setiap sikap tekun kita di hadapan Tuhan. Baik, saya langsung saja memberi kesempatan kepada kita semua untuk berdiskusi. Yang lalu rasanya tertunda dari Pak Ronald Latumahina. Ada yang akan ditanyakan dan bisa dilanjutkan oleh saudara yang lain. Di dalam ibadah PA malam hari ini untuk kita sama-sama belajar dan tumbuh bersama di dalam Tuhan. Saya silakan Pak Ronald. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Minggu lalu saya sebenarnya sudah lama ingin bertanya kepada Bapak Gembala mengenai mengapa Allah Bapa membutuhkan waktu atau tidak, mengapa harus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik baru Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita melihat bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan bagi saya 10 hari itu angka yang memang sangat jarang kita jumpai di Alkitab. Kita sering jumpa angka 7, angka 12, angka 40, tapi yang 10 ini kok bagi saya jadi pertanyaan. Itu saja Pak Gembala, terima kasih. Iya, baik. Langsung saya tanggapi saja bahwa tentang mengapa harus 10 hari, itu pastinya kalau mau ngomong gampang nggak usah mikir gitu ya, yaitu rahasia Tuhan. Ya kan? Dia mau 3 hari, mau 5 hari ya. Namanya kan kita ini manusia. Dikasih kesempatan belajar, memahami maksud Tuhan itu saja sudah anugerah besar kan. Nah, ada kemungkinan juga kita salah-salah juga gitu loh. Artinya di dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi Pak, memang Allah itu Maha Kuasa, tetapi Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, Allah yang berdaulat. Jadi artinya apa? Ya, Dia mau apa? Ya silakan, kan gitu kan? Silakan. Kemudian tentang angka 10 ya. Mengapa harus 10 hari? Nah, saya kebetulan juga tipikalnya yang tidak terlalu jelimet untuk hal angka-angka. Kecuali angka penting yang tidak boleh anak Tuhan melupakan dan tidak perlu menafsirkan macam-macam, yaitu hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga kebanyakan kalau kata angka 3 itu bicara tentang ya kuasa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saya kira ketika saya bicara tentang ini lebih baik saya mengirimkan referensi ya. Walau ini bukan substansi dari pertanyaannya, silakan Pak Juli Rarjo bukakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 9 dan sampai 11 saya kira. Itu kalau tentang angka, ini yang mutlak ya. Bahwa pada hari yang ketiga Tuhan menampakkan diri setelah dia bangkit. Jadi itu kalimat kata yang saya pakai. Karena saya meyakini sebetulnya ketika Tuhan Yesus dimasukkan dalam batu kubur, ditutup dengan batu itu, seketika itu juga beliau tidak ada lagi di kuburan. Dengan kata lain, ya sudah nggak ada di kubur. Kemana? Ya di dalam kekuasaan ya otoritasnya beliau itu ya semua yang dikerjakan turun ke alam maut, mengantarkan juga penjahat yang ada di sebelah salib yang bertobat. Kan Tuhan bilang, hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Saya jadi lebih berpegang pada kalimat itu. Iya kan? Nah, ketika pada hari
ketika aku bangkit, itu bangkit dalam arti menyatakan kebangkitannya kepada semua murid dan orang umum. Oke, itu tentang angka 3, yaitu makna aplikasinya adalah Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Silakan, Pak. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua katakan amin, karena ini ayat yang jadi pegangan kita. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Ronald memang tidak ada sangkut paut dengan pertanyaan ya Pak Ronald Latumahina. Tetapi karena bicara angka, ini yang terpenting. Makna dari angka 3 kebangkitan, yaitu yang mutlak. Kemudian angka 6 itu kan jelas kaitannya dengan manusia. Ya, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Kemudian angka 7 tadi sudah disebut oleh Pak Latumahina. Ya kan, angka 7 itu masuk dalam perhentian, angka sempurna. Jadi angka sempurna itu ya untuk Allah. Tapi kemudian nanti iblis itu juga pakai ya bonceng, pakai angka 7. Jadi kalau ada sempurna, wah ini kalau iblis gimana? Ya jahatnya, terkutuknya iblis itu sempurna, ya seperti itu. Oke, tentang angka. Kenapa hari ke-10 tadi? Ya, sudah jelas ya, ini tadi angka-angka hari yang ke-10. Kok enggak secepatnya aja gitu. Kalau umpamanya hari ke-9 dari Paskah, ya, kaitannya pencurahan Roh Kudus itu Alkitab Perjanjian Lama sudah menubuatkan, memberikan gambaran bahwa peringatan setelah 50 hari dari Paskah itu dinamakan hari yang ke-50, yang dalam terjemahan bahasa aslinya disebut Pentakosta, di mana itu hari saat orang Israel masuk ke Kanaan, ya, kemudian nikmati hujan, menanam, kemudian menuai, dan peringatan itu disebut hari panenan, ya, penuaian buah sulung. Nah, itulah Pentakosta, sehingga bahkan di gereja-gereja yang memakai tradisi, bagus juga, tidak masalah itu ya, itu karena tradisi. Kemudian mengadakan bahasa Jawanya itu unduh-unduh, ya, itu membawa persembahan dalam bentuk hasil bumi, hasil tanah ke gereja pada hari raya Pentakosta itu. Kemudian tradisi itu masih berlanjut sampai hari ini buat orang Yahudi, ya, penganut Torah Musa atau agama Yudaisme yang juga penuh dengan berbagai macam tradisi. Nah, tradisi peringatan hari raya Pentakosta, hari ke-50 itu, dengan mereka juga membangun gubuk-gubuk dari pepohonan, ranting-ranting pohon. Bahkan ditaruh di kantor-kantor pemerintah, ya, di sana pemerintahan yang Yahudi tentunya, itu pada hari itu membangun seperti rumah-rumah pohon gitu ya, ranting-ranting di depan kantor, di depan rumah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena 50 hari setelah Paskah. Nah, saat Tuhan naik ke sorga, pada hari yang ke-40 dari Paskah, maka Tuhan memberitahukan sebelumnya, tunggu ya nanti. Nah, tunggu itu kurun waktunya 10 hari itu tadi. Maka hari yang ke-10 itu tujuannya untuk menggenapkan 40 tambah 10 itu persis hari yang ke-50 sesudah Paskah.
adalah hari raya Pentakosta orang Yahudi. Nah, buat orang Yahudi itu besar-besaran. Mereka berkumpul di Yerusalem dari berbagai etnik yang menganut ya iman kepada Yehova Yahweh. Nah, itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana saat hari Pentakosta itu Roh Kudus hadir turun dan Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya demi penyelamatan manusia, sehingga para rasul yang notabene dari pendidikan yang sangat sederhana, rata-ratanya begitu, nelayan, tiba-tiba di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus mereka semua berkhotbah dan memuliakan Allah di antara segala macam suku bangsa yang lagi mengadakan ziarah di Israel, di Yerusalem. Ya, ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan. Kok di situ ada orang ya dari Kreta, dari mana, dari Arab ya, disebutkan kan di Kisah Rasul pasal 2 itu. Coba nanti saudara baca sendiri mulai ayat 1 sampai ayat 11. Nah, di sana murid-murid ini bicara berkhotbah memuliakan Allah dengan bahasa-bahasa asing gitu loh. Jadi ini bukan glosolali, bukan bahasa roh. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu mereka sedang menggunakan bahasa-bahasa ya, bahasa ibu dari berbagai bangsa yang ada di situ. Sehingga umpamanya kalau waktu itu ada kakek buyut saya dari ya Tiongkok itu ada di Yerusalem. Umpamanya waktu itu ya Simon Petrus lagi nyanyi Chan me woju gitu umpamanya gitu. Wah, apa itu ya? Puji Tuhan gitu. Ya, kalau di situ ada saudara kita suku Madura gitu, tahu-tahu murid-murid itu loh yang orang di sekitaran Danau Galilea itu tahu-tahu ada Budu Guste, matur seklangkong gitu ya kira-kira. Lagi ngumpul di sana, ini umpama ya. Tahu-tahu murid-murid ini yang orang asli sana ya nyanyi pujian ya menggunakan bahasa Madura. Ini sekedar contoh aja. Bahasa Jawa juga mungkin ya. Duh Gusti, matur sembah nuwun Gusti, Gusti Yesus ingkang agung. Nah, gitu loh. Ini oleh sebagian gereja yang mengharuskan jemaatnya itu kalau penuh Roh Kudus harus bahasa roh, ayat-ayat itu dipaksakan sebagai glosolali. Padahal coba ditelusuri itu dalam sederhana kita itu paham. Itu bukan bahasa roh dalam arti bahasa lidah atau glosolali dari bahasa aslinya. Tetapi itu bahasa asing, bahasa-bahasa yang baru. Karena mereka itu biasanya hari-hari pakai bahasa Aramaik. Ya, jadi murid-murid Yesus itu pada zamannya menggunakan bahasa Aramaik atau mungkin kalau interaksi dengan orang-orang asing di situ, ya kan, kekuasaan Romawi menggunakan bahasa Yunani. Ya, kira-kira tapi bahasa sehari-hari itu adalah Aramaik. Tapi Roh Kudus turun tahu-tahu berbahasa macam-macam, ya. Hari yang ke-10 adalah menggenapi 40 hari setelah Paskah Tuhan Yesus terangkat. Dan dia ngomong, tunggu ya. Lah nunggu itu tujuannya apa? Supaya kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya di atasnya, murid-murid dan Ibu Yesus berkumpul di sebuah rumah lantai 2 mungkin ya. Di sana kemudian berdoa puasa sampai genap 10 hari dari saat hari pertama kenaikan Tuhan, ya Roh Kudus turun. Begitu Pak yang saya tahu ya. Jadi tentang angka 10, ini sebenarnya nggak ada keramat-keramatnya juga. 10 itu sebetulnya kalau dalam konteks Pentakosta itu menggenapi supaya sampai hari ke Pentakosta. Jadi Pentakosta itu 50. Oke, saya silakan kepada yang lain. Senang kita kalau sama-sama begini sehingga lebih luas panorama ya yang kita sama-sama pelajari di dalam PA online Google Meet ini. Silakan, ayo. Langsung aja, nggak usah ragu-ragu ya. Nggak usah mikir nanti pertanyaannya ini terlalu
ecek-ecek atau apa enggak. Semua pertanyaan sangat berharga dan itu hal yang baik ya untuk keperluan kita bersama. Silakan. Shalom Pak. Shalom Pak Didik. Iya, mau bertanya Pak. Ini mungkin pernah disampaikan tapi saya pas nggak dengar terus mana. Ini Pak tentang masalah yang di dalam 1 Samuel 28 itu loh Pak, ayat yang 11 sampai yang ke-14 itu. Ketika Saul itu meminta seorang peramal untuk mendatangkan rohnya Samuel. Pertanyaan saya, apakah benar itu roh dari Samuel atau bukan, Pak? Itu aja. Terima kasih, Pak Henry. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati juga. Langsung to the point kepada kita semua. Saya yakin seyakin-yakinnya dan saya pastikan ya bahwa itu bukan roh dari Nabi Samuel. Ya. Jadi kok itu bisa disebut Nabi Samuel? Karena si dukun di Endor itu kan kenal siapa Nabi Samuel sebelum wafat itu ya. Dan ketika si dukun ini ngomong ini ya, nih yang ada yang keluar arwah dari bumi. Lah itu jelas sudah bertentangan dengan firman Allah. Orang beriman itu kalau meninggal, tubuhnya yang di bumi. Dan ini penyesatan dari kuasa gelap itu seperti itu. Nah, penulis Alkitab pada waktu itu dengan jujur dia menulis dalam peristiwa itu. Dalam pengertian inilah yang terjadi konteksnya. Nah, jadi kok tahu bahwa itu adalah Nabi Samuel? Itu contohnya gini. Kita sering kan terjadi, mungkin ada beberapa dari kita pernah dapat telepon penipuan yang memberitahu salah satu keluarga kita itu sedang kecelakaan dan butuh dana. Ya, saya kira ini bukan rahasia. Ya. Kemudian seorang itu yang menelpon ke kita, ini anak ibu atau bapak mengalami kecelakaan. Di dalam kepanikan itu kan langsung nyebut nama salah satu anak, kalau itu lebih dari satu. Kalau anak satu-satunya yang lagi tidak ada di rumah, maka langsung disebutkan namanya. Umpamanya, oh siapa? Sontoloyo ya. Saya pakai nama fiktif yang karuan gitu aja ya, Sontoloyo gitu ya. Oh benar Pak, ini Sontoloyo sedang dirawat di rumah sakit. Loh, kayak gitu ceritanya. Tentang siapa yang muncul ini pasti adalah roh gelap. Sampai hari ini masih banyak praktek di tengah sebagian masyarakat kita ya. Jadi sebagian itu ada gitu loh ya. Yang biasanya ketika ada bagian keluarga meninggal, itu merasa masih ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan gitu loh. Kok dia meninggal tanpa pesan gitu. Lantas dia menghadirkan orang yang bisa menjadi medium, ya, mediator ya. Untuk memanggil arwah dari si mati itu. Nah, sebenarnya sama dengan itu. Sampai hari ini ada loh praktek yang begitu itu. Yang menjadi mediator ini, dukunnya ini, umpamanya laki-laki, tapi yang meninggal itu perempuan. Ya kan? Dipanggil arwahnya, tiba-tiba si dukun laki-laki ini, dia mengeluarkan suara mirip dengan si mati almarhum. Suara perempuan. Dan sebaliknya, seperti itu. Sekali lagi, ini masih terjadi di beberapa tempat di tengah masyarakat kita itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Pak Didi, ini adalah satu hal yang sudah jelas penipuan dari kuasa gelap. Sedangkan kalau orang mati dalam Tuhan itu sesuai dengan Wahyu pasal, tolong Pak Juli bacakan ayat pasal 14 ya, ayat yang ke-13 kah? Nah itu sudah pasti. Nanti mungkin ada pembagiannya lagi, perjanjian baru dan perjanjian lama bagaimana, kan begitu. Dan aku mendengar suara dari surga berkata,
tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi keluarga besarku dimanapun berada, ini menunjukkan bahwa begitu orang itu meninggal dalam Tuhan, ya, itu konteksnya dalam perjanjian baru, sedang dalam perjanjian lama, adalah orang-orang beriman yang taat. Dan sebagian besar para nabi, orang-orang khusus itu diberikan suatu penglihatan masa yang akan datang tentang datangnya Mesias. Ya, itu sebabnya Mesias atau Kristus yang datang itu menyelesaikan dosa orang-orang beriman yang sebelum dia tapi menantikan Yesus. Dan orang-orang sesaat dari Tuhan Yesus mati bangkit sampai kemudian, sampai dia datang kembali yang kedua nanti. Yaitu dengan korban satu kali tubuh Yesus untuk pengampunan dosa selama-lamanya. Itu dalam Ibrani 10 ayat 10. Jadi ini berlaku buat orang perjanjian lama termasuk Nabi Samuel. Tentu dalam hal ini Nabi Samuel, ya, begitu sudah terima panggilan sorgawi, ya, dia berada di tempat kalau belum bisa dibilang itu Firdos, adalah tempat satu RT dengan Bapak Abraham. Ya kan? Yang dicontohkan di dalam Injil Lukas. Di tempat Bapak Abraham itu bukan sorga, bukan Firdos, tetapi juga bukan tempat maut. Sedangkan ada orang yang mati bersama-sama dengan Lazarus yang beriman tentunya, mati dipeluk dipangku oleh Bapak Abraham, artinya satu tempat dengan Bapak Abraham. Ya, orang yang dikatakan kaya tidak beriman itu, dia sengsara. Di sana maut ya sudah ditempati. Alam kematian, alam roh pada waktu itu, di tempat maut dengan di tempatnya Abraham, dia bisa saling melihat, saling berkomunikasi, itu faktanya, Alkitab memberitahu. Ya. Tetapi ada batas yang memisahkan mereka. Satu. Yang kedua, orang yang ada di dalam alam kematian sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan orang yang ada di dalam alam dunia ini. Jadi saya perlu memberikan pemikiran sekaligus. Kalau ada orang meninggal, ya sudah meninggal lama, kita kemudian katanya mimpi ketemu orang-orang yang kita kasih, yang mengasihi kita. Ya itu sekedar adalah ungkapan dari memori kita. Yang sesungguhnya ya tidak ada kaitannya dengan orang yang wafat itu kemudian datang kepada kita. Nah seperti itu. Kalau mungkin untuk hal-hal yang suci, hal-hal yang mengingatkan, mendorong untuk kita lebih setia Tuhan, boleh saja itu Tuhan ya melibatkan malaikatnya. Karena di setiap kita ini sebetulnya ada penjagaan dari malaikat. Malaikat terang yang mengkawali setiap kita. Itu firman Tuhan menjelaskan. Secara samar-samar tentunya. Ya. Nah ketika ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan mungkin lewat mimpi, itu hal-hal yang khusus. Kalau mimpi ketemu mbah kita yang udah meninggal terus ngingatkan kita, kamu kok enggak ke kuburan lama. Coba bawa rawon ya gitu, rawonnya spesifik lagi, rawon malaikat. Karena kan beriman, jadi enggak mau makan rawon yang lain, rawon gondorwo gitu enggak mau. Jadi maunya rawon malaikat gitu ya. Nah yang aneh-aneh gitu itu sudah pasti kalau enggak kebanyakan tidur dan juga perlu diingat ketika ada gangguan-gangguan keseimbangan seorang itu juga bisa terus hidup ya banyak ngalami mimpi-mimpi. Ya, tapi anak-anak Tuhan yang paham, bijaksana, ngerti kebenaran firman Tuhan sadar ini mimpi-mimpi ini gangguan ini ya ketidaknyamanan tidur, enggak ada kaitannya dengan kuasa gelap dan juga enggak ada kaitannya kalau yang mimpi itu mungkin
ya masih single gitu, terus mimpinya kok bolak-balik digigit ular. Ya kan? Ya itu mimpian yang dibalik lah ya. Mimpi apa Pak? Ngancurkan kepala ular. Nah, gitu kok bolak-balik dicokot ulo gitu ya. Nah ini ada orang-orang yang punya seringkali kalau mimpi tanya pendeta ditanggapi begini dan begitu. Geladra, tiap minggu bisa lapor mimpi. Malah ada semalam mimpi 7 kali. Loh coba, opo nggak payah pendeta ngurusi mimpinya jemaat. Nah ini saya perlu jelaskan. Apalagi kalau mimpinya berkait dengan beliau-beliau yang sudah wafat. Wah ini datang kepada saya apa? Ya namanya kalau mungkin sudah bertahun-tahun kita itu kumpul satu rumah, satu kantor. Dengan berbagai macam ya kenangan indah, kenangan pahit, kenangan apa. Nah itu sewaktu-waktu juga ya muncul, itu ada di memori kita. Nah, seperti itu. Tapi yang pasti orang mati dalam Tuhan sudah ada dalam naungan Tuhan. Termasuk Samuel. Jadi semua ini adalah muslihat dari iblis. Oke, saya ajak saudara buka dalam Yohanes 8 ayat 44. Dan saya silakan setelah ini kepada pertanyaan yang lain. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah ini loh yang saya mau ambil kalimat terakhir. Bapak segala dusta. Ya, bapak segala dusta. Siapa? Iblis. Jadi ini mendustai orang itu. Makanya juga termasuk ini perlu diingat ya. Ingatkan keluarga kita. Kalau lagi mapan lancar gitu terus lupa Tuhan, lupa ibadah. Ya, dan dia merasa bahwa wah aman kok. Ya, rezekinya ngalir. Nah, itu bahaya sekali. Berarti dia sudah kemakan jebakan dari kuasa gelap ya. Jadi kata dusta ini memang dari pribadi iblis berbagai cara. Dan kita tahu orang yang main-main dengan perdukunan, ya spesifik dari pertanyaan Pak Didik tadi, akhirnya Raja Saul juga binasa, mati dengan cara sangat tragis. Yang harusnya raja itu mendapat prosesi kehormatan yang sedemikian, ya, tapi tidak demikian dengan Raja Saul. Kenapa? Orang yang bersekutu dengan kuasa gelap, karena dari awalnya kan kita tahu kan Raja Saul udah bolak-balik kerasukan setan kan. Nah itu. Jadi ya setan yang sama aja yang giring dia pergi ke Endor. Untuk pergi ke dukun. Nah dukunnya ini kan persis alatnya dari kuasa gelap yang suka merasui di Raja Saul. Kerjasama. Jadi waktu Saul mau ke Endor itu sudah setan yang ada di dalam Saul itu WA gitu ya. Kirim WA. Ya atau SMS mungkin waktu itu belum ada WA. Ya. Saudara-saudara ke setan yang ada di Endor. Oke, lanjut silakan saudara-saudara. Salam Pak. Salam. Saya mau Ya. bertanya, Pak. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, untuk hidup yang kekal di dalam Kristus. Nah, ini berlaku untuk orang yang percaya kepada Kristus saja atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Katno. Kata kekal itu artinya abadi atau langgeng. Seterusnya tidak ada batas waktu. Nah, hakikatnya manusia itu dikasih roh Tuhan. Roh itu tidak bisa mati memang. Ya, kekal, langgeng, abadi. Nggak ada batas. Nah itu makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya gitu. Itu kayak saya lagi jelaskan gini ini. Ya kan. Jelaskan tentang diri saya sendiri gitu loh. Pribadi Henry itu bukan cuma yang kelihatan ini, tetapi yang di dalam yaitu roh.
Nah ini sifatnya kekal. Waktu mati itu hanya sekedar meninggalkan jasad. Makanya tubuh, ini mumpung ngomong mati ya, tubuh ini ada batas masa pakai. Ya ada expired date-nya. Ya, kedaluarsa. Nah kalau sudah waktunya sudah harus ditinggal, ini sudah selesai masa pakainya. Orang bisa meninggal pakai sakit, orang bisa meninggal ya kan tanpa sakit. Nah itu berarti sudah selesai tugas tubuh. Tetapi tugas dari manusia pribadi Henry yang sesungguhnya masih berkelanjutan. Maka kalau ada penegasan hidup kekal dalam Kristus, itu ditentukannya sejak kita hidup. Pak Juli menyiapkan Yohanes pasal 4, ayat yang ke-24 dan 25. Ya, saya masih menjelaskan dulu 4 ayat 24, 25. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan hidup kekal itu bukan nanti kalau sudah meninggal, telat, kasep bahasa Surabayanya ya, terlambat. Jadi menentukan kehidupan kekal bersama Yesus itu ditentukan sejak kita hidup. Begitu kita terima tebusan, menerima buah karya Tuhan Yesus mati bangkit hidup dalam kekekalan, menjagai kita, menyiapkan sorga bagi kita dan seterusnya, ya berarti sejak itu kita sudah memiliki kekekalan atau dengan kata lain kekekalan kita sinergis dengan kekekalan Tuhan Yesus. Itulah yang saya katakan, kalau hidup kita bersama Yesus, perjalanan kita selalu bersama Yesus. Sampai kita tinggalkan tubuh, kita juga bersama Yesus di dalam Firdaus dan sorga, Yerusalem yang baru itu. Lah, kalau tidak bersama dengan Yesus, ya pilihannya dua saja. Kita sedang bicara dalam iman Kristen kita, berdasarkan petunjuk Alkitab kita. Jadi kalau kita orang berdosa, ya, tanpa Yesus Kristus berarti kita sedang hidup bersama dengan penguasa yang lama atas hidup kita. Yaitu hantu, sederhananya gitu. Nah, orang yang rohnya bareng sama hantu, dia juga kekal sama hantu. Kalau sampai tidak ada penyelesaian, ini pemutusan dengan hantu, berarti dia masuk dalam kekekalan bersama hantu. Kalau jalan bareng sama Tuhan, kita masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Kapan terjadinya? Silakan dibaca Yohanes. Pasal 5 Pak ya, sorry ya kalau aku menyebut tadi di pasal yang keempat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini orang mati mendengar suara Anak Allah ya. Ini catat dulu, simpan dulu. Tetapi yang pasti adalah sejak kita mendengar firman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus, sudah pindah. Dari kekekalan bersama hantu, sekarang kekekalan bersama, tolong sebutkan bersama dengan saya. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sudah kepastian, makanya ini bicara status, ini nggak bisa dibohongi gitu loh. Orang kalau udah benar-benar dia murni, Kristen sejati, imannya murni kepada Yesus dan tidak main ya klenik, dukun, segala macam firasat, hidupnya pasti bahagia. Walau kadang masih menjalani ujian, tantangan, masalah, kesulitan. Ya karena setan memang udah nebarkan ini di dalam dunia yang sudah berdosa. Ya, kita
asal tidak kejebak, ya toh, kita bertindak hati-hati. Jangan kemudian kita Kristen sudah sungguh-sungguh, tapi ada celah di pikiran kita mau berburu, ya, mencapai sesuatu di dunia dengan gaya cara orang tidak beriman. Nah, di situ masuk jebakan-jebakan yang harus terus diwaspadai. Gitu. Siapapun masih bisa salah, bisa keliru, cepat balik, gitu loh. Ya, sadar kemudian cepat kita bergabung, bangkit sama Tuhan Yesus. Jangan mau diplokoto lah bahasa hari-hari kita oleh kuasa gelap itu. Jadi, orang mati mendengar suara anak Allah, ya, dia kemudian bangkit. Nah, itu orang mati itu dalam pengertian dua hal. Nanti pada waktu kebangkitan orang mati saat Tuhan Yesus, ya, datang kedua kali, membangkitkan orang mati dan mengubah, ya, tubuh orang yang masih hidup itu seketika luruh dan ganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh roh. Kemuliaan itu tubuh roh. Jadi makanya nggak ada sangkut pautnya dengan daging ini, wong ini tanah kok. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 berapa itu dikatakan bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Makanya kebangkitan orang mati itu bukan tulang belulang itu semata-mata sesuai dengan yang diceritakan dalam suatu kejadian di kitab Yeskiel. Itu lain persoalannya. Di sana itu sebuah peristiwa, ya, yang membangkitkan semangat juang orang Israel yang terus dilanda, ya, penjajahan pada zaman perjanjian lama itu. Tetapi kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh, itu tubuh yang seperti Tuhan Yesus punya. Saya yakini seperti itu. Tubuh roh. Makan boleh, enggak makan enggak lapar gitu loh. Tapi sudah tidak ada lagi kawin-mawin. Lah kalau sampai nanti di sorga masih urusannya kawin-mawin tuh lah saya enggak ada istirahatnya saudaraku. Lu ngapain Pak? Ngawinkan orang, memberkati terus. Jangan salah ngerti lo ya, terus nanti pemikirannya beda. Ini maksudnya nggak ada istirahatnya, jadi pendeta sampai di sana terus saja. Kenapa? Lah sehari 1000 orang gitu pemberkatan. Ya, jadi nggak ada kawin-mawin lagi di dalam, ya, alam roh itu. Tubuhnya tubuh yang khusus. Tetapi kata pengertian yang lain, orang mati mendengar suara anak Allah itu kemudian, ya, dia berbalik dari dosa, ikut Tuhan, itu bisa diartikan di dalam, kita buka juga Pak, Matius 8 ayat 22. Ayo saudara buka, itu bagus tuh. Nah, ayat ini suatu catatan yang harus ada tafsir mau tidak mau. Nah, tadi saya sedang bicara orang mati mendengar suara anak Allah dan dia bangkit, ya, ke dalam hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah ini, di mata Tuhan orang berdosa itu sudah mati. Iya kan? Loh apa kaitannya Pak? Lah Kejadian pasal 3 kan, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan kamu mati. Iya kan? 3 ayat 3 sampai 6 itu peristiwanya. Saudaraku dalam kitab Kejadian, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu kamu akan mati. Dan artinya apa? Kalau kamu berontak, kamu melawan Allah dan berpihak kepada iblis atau hantu, berarti kamu mati. Kekekalanmu itu kamu belokkan, bukan kekekalan bersama Tuhan bahagia, tetapi kekekalan di dalam, ya, suasana kematian dan hukuman maut. Untuk selama-lamanya bersama dengan hantu. Makanya Tuhan, di mata Tuhan orang berdosa itu sudah mati. Nanti saya terangkan, ada ayatnya. Loh ini loh, begitu saudara mengajukan pertanyaan, ini jalan gitu ya. Tuhan, ya, berkat doa saudara, Tuhan kasih pencerahan buat saya itu, terus muncul ayat-ayat itu gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan orang berdosa itu sudah mati. Alasannya apa? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 kan.
Bisa itu saudara bisa lihat di sana nanti, bukan sekarang. Tetapi apa kata mati itu? Ya, makanya Tuhan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Loh, apa tuh mon? Kemarin ada yang berduka, anak rohani saya, Alfonsius dan Pipit, dikaruniai anak, lahir prematur 7 bulan. Ya, pagi dilahirkan, sesar, sore hari anak perempuan yang diberi nama Evelyn, ya, dipanggil oleh yang empunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu begitu ada berita kematian, ya melibatkan banyak orang. Apalagi ini bayi kecil. Orang dewasa, kekar, ya pendekar silat, tetap mati tidak bisa menguburkan orang mati mereka sendiri kan. Ya gitu, kalau secara hurufiah kan gitu, ya butuh orang kan gitu. Iya. Tapi Tuhan bilang apa? Artinya ya ini, orang yang kalau dia dalam dosa, ya ini urusannya itu sekitar mati aja. Ya gitu. Olehnya, ayo ikutlah aku. Orang mendengar seperti itu umpamanya. Lewi yang lagi sibuk ngitung duit, kan dia tukang pemungut pajak. Ya. Nah dia kerjasama dengan pemerintah penjajah Romawi gitu loh. Jadi pajak yang harusnya dikenakan 50.000 dinaikkan jadi 150.000 kayak gitu. Makanya pemungut cukai, pemungut pajak pada zaman itu musuhnya masyarakat. Ya, lagi sibuk kayak gitu Tuhan Yesus lewat langsung dia Lewi, ayo ikutlah aku. Dia tinggalkan semua. Ya, terus dia ikut. Simon Petrus, Yohanes ada di pantai lagi dia mempersiapkan jaring atau jalannya. Ayo ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Ikut. Nah, saat itulah jika sampai akhir dia sudah pindah dari mati kepada hidup yang kekal. Sudah bukan lagi klasifikasinya orang mati. Karena apa? Orang beriman begitu ditebus, menerima kembali roh Allah atau roh kudus di dalam hidupnya gitu loh. Jadi ini yang menjadikan suatu pemasti bahwa kita itu kekal dengan Yesus itu seperti itu arahnya. Sekarang saya mau jelaskan ya. Jadi mati tadi itu mati dalam arti kaitan dengan karena dosa, tetapi nanti pada akhirnya orang mati akan mendengar suara anak Allah dan bangkit. Itu juga dalam pengertian yang kedua, saat kebangkitan orang mati untuk berangkat ya ke Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Sebelum peristiwa itu masih ada di Firdaus. Ya, masih ada di Firdaus. Oke, saya masih mau tegaskan mati. Efesus 2. Yuk kita semua buka. Ayat ini bagus ya. Ini dasar-dasar iman Kristen. Yang seharusnya kalau ngerti ini nggak akan lagi berkata saya ini masih dalam pencarian Pak tentang agama gitu. Wah lah kalau udah ibadah di ya dalam pelayanan saya ini sih pencarian gitu ya nanti nggak tahu nemunya itu nemu apa gitu loh ya. Nah gitu ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saudara simak semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya. Ayat 3 ini menunjuk ke ayat 1 kaitannya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang berdosa itu sudah mati. Kenapa? Enggak ada benih hidup. Ya, maut itu sudah menaungi. Makanya orang tuh kalau hidup dalam dosa, dalam ya penggembalaan dari kuasa gelap, dia enggak akan pernah bahagia. Di dunia mungkin dia mencapai segala sesuatu is okay.
Tetapi ujung-ujungnya, saudaraku ini dikasih Tuhan, tidak pernah jelas. Dan banyak kali saat menjelang maut kematian datang, dia akan mengalami berbagai macam kekecewaan, namun sia-sia. Dengan ungkapan, ya semua sia-sia. Tidak demikian pada umumnya ekspresi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia pada saat menjelang kepergiannya. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Paulus mengatakan bahwa segala jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam melayani Dia, tolong ungkapkan apa kata-kata pentingnya berkait dengan itu. Tidak sia-sia. Itu ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya itu kalau untuk ingat ayat itu kalau udah gini nih muncul gitu ya. Tapi kalau ingat kata-kata lagu pujian itu kadang-kadang terbatas banget saya. Ya, memang bukan talenta saya. Ya it's okay. Ya orang itu harus tahu gitu loh ya. Enggak maunya serba bisa gitu. Waduh. Ya. Terus kalau enggak tercapai apa yang diharapkan dari beberapa poin kebisaan yang diharapkan, dia kecewa sekali. Nyalakan sini sana, bahkan ada yang nyalakan Tuhan. Ya, enggak boleh. Jadi kita mesti nerimo ya, saudaraku. Pasti ada kelebihannya. Ya kan, Pak Kasno ini ya. Wah, ini kelebihannya ini. Oh, kalau sudah mainkan ini, Bu Kasno nyanyi, saya mau sampaikan berapa orang komentar, Bu. Ya, Bu Kasno ya. Aduh, puji Tuhan. Ya, usianya senior, tapi kata-kata nyanyiannya mendatangkan berkat. Nah, seperti itu ya, termasuk Yudi itu di belakangnya, Yud, dada aku Yud. Mana tanganmu Yud? Nah, gitu. Iya, rambutnya dirapikan Yud ya, besok ya. Kayak bapakmu gini. Ini juga kurang rapi juga sudah ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu. Ini supaya kita memahami ya kebenaran firman. Masih boleh yang lain, silakan. Ini bagus ya. Silakan yang lain pertanyaan. Halo Mbak, mau tanya. Shalom. Fajar. Iya, di Wahyu 1 ayat 11 itu kan Tuhan bilang supaya Yohanes menuliskan surat kepada tujuh jemaat Pak ya. Nah itu sudah saya baca, itu pesannya itu beda-beda. Itu yang mau saya tanyakan itu nasihat atau Tuhan marah sama jemaat yang di ketujuh jemaat itu atau bagaimana Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini tentang kitab Wahyu. Saya akan jawab praktis saja dalam hal ini. Ada 7 macam jemaat. Ini pernah ditulis beberapa penulis buku. Tentu mereka mempunyai paradigma yang tidak sama. Ada yang dipilah-pilah, jemaat Efesus, ini modelnya gini. Terus kemudian ini organisasi ini gitu ya. Pergamus, ini kekurangan kelebihannya ini organisasi ini gitu ya. Nah, bagi saya tidak sepandangan seperti itu. Dari 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu, itu adalah kurang lebihnya keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang dicontohkan pada waktu itu, yang jemaat-jemaat yang ditulis Pergamus, Efesus, Tiatira, ya, Philadelphia. Nah, yang paling kelihatan banyak bagusnya kan Philadelphia kan. Lah biasanya itu orang yang kelompokku itu yang Philadelphia. Loh, enak. Iya kan? Terus nganggap yang lain itu Pergamus kamu itu, Tiatira kamu itu. Karena ada yang imannya mundur maju, imannya masih kecampuran kepada penyembahan-penyembahan yang enggak jelas, gitu. Terus kalau yang Philadelphia ini yang sempurna ini ya, kayak kita ini gitu. Waduh, itu takabur. Ya, saya enggak sependapat. Loh, wong sudah saya jelaskan kayak gini-gini ini loh. Ya saya masih ada kok yang sampai sekarang ini ya.
Walaupun mungkin keluarganya yang masih setia gitu. Tapi enggak tahu bagian dari keluarga sih nyimpen keris, nyimpen tombak, nyimpen ya pucuk arit, pucuk ulek-ulek. Ya. Loh Bapak tahu gitu kok nggak bertindak loh. Wong ngasih pengertian seperti ini aja ada yang underestimate. Bapak itu pendeta terlalu intervensi. Loh apalagi kalau saya datang ke rumahnya terus ngambili pucuk itu tadi gitu. Kenapa jadinya? Oh enggak. Ya, Tuhan Yesus saja tidak maksa orang. Apalagi saya maksa. Iya kan? Wah takut resiko Pak? Enggak juga. Kalau takut resiko ya saya enggak ada di sini berdiri sampai hari ini melayani saudara-saudara. Ngopo, ngelayap aja di tempat yang jauh sana saya bisa cerita. Aku itu nenek moyangku itu Joko Tingkir gitu, iya kan? Kan banyak yang membual gitu kan? Ya, wirungku gede ini ku sik turunane. Oh, gitu tuh. Apa? Pinocchio. Iya kan? Tapi enggak kan? Saya ada di tempat Tuhan suruh. Oke, saya ikut. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Tantangan. Ya namanya hidup itu penuh konsekuensi. Tapi kan kita tahu kalau kita bersama Tuhan Yesus dimanapun saya dan saudara berada, Tuhan yang menjadi penolong, penyerta, pembela kita semua. Setuju katakan amin. Angkat tangan saudara gini ya, boleh jempol juga boleh. Iya, gitu. Ya, kadang orang Bapak ini takut, ya enggak lah. Tapi kan mesti kita harus minta pencerahan Tuhan. Orang itu jangan sembrono. Ya, jadi seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kurang apa gitu loh, jelaskan kayak gini nih. Iya kan? Ada yang diingatkan, saya ingatkan, ini benar ini, ya dulu-dulu gitu ya. Sebaiknya kalau kita anak Tuhan tuh mesti gini loh, ayo kita sandar Tuhan, kita enggak pakai yang cara begitu-begitu. Ya aja nanggone urusan umumnya kesleo, kaki patah umpamanya. Ya ke dokter lah. Apalagi sekarang ini kan ada apa namanya? BPJS ya kan? Jadilah peserta BPJS kelas berapapun ya. Karena namanya orang itu suatu waktu bisa kurang sehat. Ya syukur kalau sampai kita pulang ke surga sehat terus. Ya kan? Nah, saya berapa kali harus dirawat, saya bilang, enggak lah saya itu ada tabungan dikit asuransi kesehatan. Di rumah sakit saya bilang, "Loh Pak, pakai anu aja enggak apa-apa, pakai BPJS." Saya BPJS ini saya silakan untuk warga bangsaku Indonesia yang sangat membutuhkan biar dipakai ya, kan gitu. Saudaraku, toh ini juga sudah bisa tercover. Nah, jadi kalau saya bilang ya ke dokter. Ada yang tanya, "Pak, umpamanya ada masalah cedera tulang ke singsai atau gimana?" Ya boleh-boleh aja kan, singsai itu kan dia pakai pengobatan tradisional, ada obat-obat, ramuan, minum, ya kan? Daun apa itu kadang-kadang kalau beli di mana itu? Di Surabaya, ya di tokonya Bancentong apa-apa itu kan. Untuk obat ini gitu tuh sak kelembruk gini ya, sudah sak kresek gitu, direbus, minum gitu. Boleh Pak, boleh, kenapa enggak? Iya kan? Nah, sekarang kalau singsai yang berpikiran modern, umpamanya, tolong setelah ini saya obati nanti dicek ya di ronsen, nah gitu. Kalau yang dulu-dulu mau nggak pakai di ronsen, ya akan nempel, tulang patah itu nempel ya nempel gitu. Tetapi kalau penanganan dokter itu kan dibedah, ditata ulang kan gitu kan ini. Nah nasihat kayak gitu itu, janganlah pergi ke dukun cari yang cepet-cepet gimana. Ya ujung-ujungnya karena udah main dukun, ujung-ujungnya juga ya pindah gitu loh. Gak mau jalan sama Tuhan Yesus, jalan sama yang lain. Ya gimana Pak? Ya gak apa-apa loh. Kurang apa? Apakah saya harus berkata, wah ini Tiatira ini, ya atau Pergamus itu? Ya enggak. Itulah di dalam gereja itu ada model semacam 7-7-nya jemaat itu ada itu. Ya. Nah di sini Tuhan ingin membawa kita sempurna bukan seperti Philadelphia,
tetapi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu intinya di sana. Jadi begitu anakku Fajar tentang nasihat-nasihat itu tadi, karena banyak buku-buku yang ditulis tentang 7 jemaat ya di kitab Wahyu, beragam. Malah ada yang menafsirkan umpamanya ya ini jemaat ini posisinya di negara anu gitu. Ya gak cocok ya. Jadi itu terjadi memang saat itu Tuhan mengingatkan. Itu membuktikan bahwa perjalanan kekristenan itu terus sambung menyambung, berlanjut. Ya, berlanjut. Jadi umpamanya nanti yang jadi uskup di Philadelphia, yang ada jadi pimpinan jemaat di Pergamus dan sebagainya. Ya, gembala kan, taruh aja gembala di situ. Gembala punya murid, saya senior, di bawah saya ada junior-junior. Kelak ketika mereka semua jadi senior akan ya membuat pengkaderan lagi junior-junior. Jadi kekristenan itu tidak 2000 tahun lalu tahu-tahu muncul di abad ke-20. Ya ini pasti nggak ada kebenaran, ini banyak yang mincela-minceli kan begitu. Tapi ini kan terus sambung menyambung. Bapak gereja ke anak gereja, ke cucu gereja, cicit gereja. Lah ini saya kesulitan terusannya. Iya kan? Iya. Apa Bu Ria? Kelihatan juga kok. Setelah cicit, iya. Nah itu sulit ya. Oke, jelas. Jadi dari kalimat itu bisa diurai dalam banyak sudut pandang. Ya, kaitan dengan perintah Tuhan, ya, engkau tuliskan kepada jemaat, malaikat jemaat ini. Kata malaikat jemaat itu bicara gembala-gembala. Oke, saya kira cukup jelas ya, Fajar. Ini karena luas banget ayat-ayatnya, jelas itu di dalam kitab Wahyu tentang nasihat ke depan. Iya, ini waktunya sudah selesai, tapi kalau masih ada daripada gantung, 1 orang lagi. Oke, silakan. Tolong di-unmute Pak Tio. Kepada jemaat di Efesus ini di 2 Wahyu. Kalau tadi kan di 1 Wahyu. Tetapi ini di 2 Wahyu ayat yang kelima, Pak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik sekali kepada kita dan kepada seluruh. Tetapi ini peringatan untuk yang di ayat yang kelima ini kok agak jahat, agak kejam gitu. Oke, jadi memang penulisan tentang jemaat-jemaat itu dari pasal 1 sampai pasal 3 ya. Kalau tadi disebut pasal 2 ayat yang kelima, coba saya cek. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wajar banget ini. Jadi Tuhan tuh sangat baik memang. Dia mengendaki tiap orang itu jangan ada yang sampai jatuh seperti Raja Saul, seperti Yudas, seperti Demas ya. Demas itu muridnya Paulus yang kemudian dia cinta dunia, dia meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Itu Demas, jangan sampai seperti itu. Maka kata bertobat adalah identik dengan kata kesempatan. Kalau siapapun kita salah, ya secepatnya Tuhan ingin agar setiap kita betul-betul membangun kembali fellowship kita, jalinan kita dengan Tuhan kita Yesus. Maka dia yang setia dan adil, ya seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 itu, ayat yang ke-9 itu jelas sekali dikatakan jika kita mengaku dosa kita, itu bertobat ya, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Iya, yang jahat itu iblis. Artinya apa? Lepas, jadi iblis gak ada kesempatan. Makanya jangan sampai mati bareng sama iblis gitu loh ya. Ayo ya, kita perjalanan kita ini masih harus terus berjuang dan ketahui Tuhan Yesus Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk PA malam hari ini. Dan hamba-Mu sangat mengucap syukur karena mendapatkan respon baik untuk kami boleh saling
menyampaikan hal-hal yang memang perlu Roh Kudus memang rancang, mengizinkan pokok-pokok bahasan ini dapat tersampaikan. Doa dan harapan kami Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami segala yang baik dari Tuhan. Jika ada yang masih berjalan dalam jalan yang salah, jalan kematian, Tuhan tolong beri kesempatan, bertobat. Jika masih disebut hari ini, biarlah hari ini mendapat pertolongan dan keselamatan. Meninggalkan segala macam hobatan, okultisme, kepercayaan kepada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ateis, semi-ateis, Tuhan karuniakan pertobatan. Untuk mendengar suara Tuhan Yesus yang lembut. Mari datanglah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa damai sejahtera kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa agar setiap orang boleh mendapatkan keselamatan yang sejati, kekekalan bersama dengan Tuhan, dan dijauhkan dari kekekalan bersama dengan hantu. Tuhan, tuntun kami hamba-Mu, seluruh tim yang ada di pastori, seluruh tim sekerja kami dalam pelayanan, para diaken, komisi-komisi, divisi-divisi, dan bahkan semua korp kami, rekan hamba-hamba Tuhan, yang berada di wilayah yang jauh di sana, namun dapat join bersama dalam ibadah PA seperti ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menuntun dan membawa kami ke dalam jalan kemenangan-Mu. Terima kasih. Apa yang menjadi doa anak-anak-Mu Tuhan dengar dan kabulkan. Yang saat ini lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini sakit Tuhan berkenan Engkau menyembuhkan. Dan berkenan mengangkat semua sakit penyakit. Sehingga kami semua boleh banyak sehat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan seluruh ibadah kami pada saat ini. Dan Engkau membawa kami melewati jam istirahat kami. Dan jika berkenan kembali Tuhan menuntun kami memasuki hari baru di dalam berkat anugerah Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan sekarang sampai selamanya. Dan kiranya rahmat berkat-Mu turunkan atas kami semua, juga atas seluruh bangsa dan negara kami. Indonesia ada di dalam berkat Tuhan. Bahkan kami juga mendoakan Tuhan untuk ketua sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Handoyo Santoso, yang 2 kali Rebo ini berturut-turut kemarin hadir dan memberikan perhatian atas proses pembangunan di tempat kami. Tuhan memberkati beliau dengan seluruh tim yang ada. Dan selanjutnya pembangunan ini Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, karena ini adalah kepunyaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sandari di dalam segalanya. Terpujilah Tuhan sekarang ini selamanya. Dan kiranya rahmat berkat Tuhan yang baik itu turun atas kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput dan membawa kami pulang ke surga yang mulia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati semua keluarga besarku dimanapun berada. Juga seluruh tim yang ada di pastori semuanya. Dan semua yang ada di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.